Salam Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini bersama saya Guru Injil Atongai. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berseru kepadamu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami. Tuhan yang terus-menerus menopang kehidupan kami. Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih seluruh keberadaan kami. Ya Tuhan Allah kami. Kami akan membaca firman dan merenungkan. Dan kami mohon tolonglah kami. Kami mohon berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk mengerti firman-Mu. Juga kemampuan untuk mempercayakan diri. Percaya kepadamu serta berjalan dalam terang firman. Tolonglah kami. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Sucikanlah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Kami serahkan waktu ini, kami mohon tolonglah kami agar kami dapat konsentrasi dan memusatkan diri dalam mendengarkan, merenungkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, saya ambil di dalam Mazmur pasal yang ketiga. Demikian firman Tuhan, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Iya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 1 dan Mazmur pasal 2 adalah merupakan pintu gerbang masuk ke kitab doa dan pujian ini. Maka pada Mazmur yang ketiga ini, Mazmur ketiga ini adalah merupakan doa pertama ya dari kitab Mazmur. Doa pertama yang kita temukan di kitab Mazmur adalah tangisan sedih akibat tekanan hidup. Dan kita melihat di situ latar belakang dari Mazmur pasal yang ketiga ini adalah ditulis di dalam ayat yang pertama, yaitu ketika Daud lari dari Absalom anaknya. Nah, cerita tentang hal itu, yaitu ketika Daud lari atau dikejar oleh Absalom anaknya, itu dapat kita baca di dalam kitab Samuel pasalnya yang di dalam kitab 2 Samuel pasalnya yang 15 hingga pasal yang ke-18. Jadi ada beberapa pasal dan kita mendapati di sana Raja Daud pada masa itu atau pada waktu itu mau dikudeta oleh anaknya sendiri yaitu Absalom. Ya, konspirasi yang dilakukan oleh Absalom dan juga strategi Absalom pada waktu itu membuat Absalom ini berhasil menarik hati orang banyak di kerajaan Israel. Nah, pada waktu itu saudara, Daud mengetahui pemberontakan ini dan ia beserta sejumlah rakyat yang mendukungnya melarikan diri. Ya, dikatakan di situ bahwa Daud berjalan naik ke puncak bukit Zaitun sambil menangis. Ia menutupi kepalanya dan dengan berjalan dengan kaki telanjang yang merupakan ekspresi kesedihan yang amat sangat dalam pada masa itu. Itu ditulis dalam 2 Samuel pasal 15 ayat 30. Tetapi saudara, dapat kita lihat di sini Daud pada saat yang sama
dalam kesedihannya, dalam tekanannya, dalam pelariannya, ia menaikkan keluhannya. Ia menaikkan kesedihannya kepada Tuhan. Ia menaikkan keluhan doanya kepada Tuhan. Ya, 6 kali di dalam kitab Mazmur 3 ini menyebut nama Tuhan, ya, atau Yahweh, nama pribadi Allah yang mengingatkan Daud akan karakter dan perjanjian kekal Allah dengan umatnya. Daud menyampaikan keluhannya kepada Tuhan dengan berkata, betapa banyaknya orang-orang yang bangkit melawannya. Dan bukan hanya itu saja, saudara. Mereka juga menggoreng isu bahwa Tuhan sudah meninggalkan Daud. Ya, dikatakan di dalam pasal 3 ayat 2, baginya, yaitu bagi Daud, tidak ada lagi pertolongan dari Allah. Atau bagi Daud itu tidak ada keselamatan dari Allah. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetapi Daud yakin benar akan perlindungan Tuhan pada waktu itu. Ya, ia yakin benar akan perlindungan Tuhan. Waktu dari tangisan, ia beralih dengan iman bahwa Tuhan adalah perisainya. Tuhan adalah kemuliaannya. Tuhanlah yang mengangkat kepalanya. Nah, saudara, istilah-istilah ini, yaitu perisai, kemuliaan, yang mengangkat kepala, itu adalah istilah perjanjian lama yang menggambarkan atau melambangkan kehadiran khusus Tuhan untuk menebus dan menolong dari situasi yang tanpa pengharapan. Sedalam-dalamnya kesedihan Daud, ia mendapatkan kebenaran yang jauh lebih dalam lagi. Ya, Tuhan belum dan tidak pernah meninggalkan dia. Bahkan Tuhan akan mengerahkan segala kuasa dan kebesarannya untuk melindungi Daud. Itulah yang membuat Daud bukan saja bisa tidur nyenyak yang ditulis dalam pasal 36, tetapi ia bahkan tidak takut kalau musuh yang tadinya ia sebut banyak menjadi bertambah banyak di dalam ayat 7. Demikian puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Sejarah mencatat nantinya bahwa pada saat itu Daud betul-betul menjadi minoritas di kerajaannya sendiri. Karena apa, saudara? Karena mayoritas rakyat mendukung Absalom. Nah, saudara, Daud juga yakin benar bahwa walaupun ia sangat sedikit atau minoritas, tetapi Tuhan berada di pihaknya. Atau lebih tepatnya, saudara, karena Daud ada di pihak Tuhan, maka Daud tidak lagi merasa sebagai minoritas. Ini ditunjukkan dengan apa, saudara? Ditunjukkan dengan doanya meminta agar Tuhan sendiri yang mengalahkan musuh-musuhnya. Jadi Daud percaya bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan total atas musuh-musuhnya yang digambarkan di sini dengan memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Yang tidak lain artinya adalah bahwa Tuhan akan melucuti semua dan setiap kuasa yang melawan Daud, raja yang Tuhan telah pilih dan telah diurapi oleh Tuhan. Seperti kata seorang penulis, ya demikian, yaitu seorang minoritas bersama dengan Tuhan adalah sebuah mayoritas. Terakhir, saudara, Daud yakin bahwa pertolongan atau keselamatan Tuhan bukan saja ditunjukkan bagi dirinya, tetapi bagi setiap umat Tuhan, bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Mazmur ini pun juga ditutup dengan kepastian bahwa dari Tuhan datang pertolongan atau keselamatan. Ya, dari Tuhan datang pertolongan atau keselamatan. Begitu bertolak belakang dengan ejekan musuh-musuh Daud yang mengklaim kebalikannya. Dan bersyukur kepada Tuhan. Kita puji Tuhan bahwa kisah ini tidak hanya sekedar refleksi sejarah Raja Daud. Waktu ia mendoakan berkat bagi umatnya, ini bukan basa-basi tetapi permohonan yang nyata bagi setiap orang percaya yang mengikuti Tuhannya dengan setia. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sejarah hidup, pergumulan hidup, kesedihan, jatuh bangun, dan kemenangan Daud adalah peristiwa nyata dalam sejarah, sekaligus juga bayang-bayang pengalaman hidup Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu anak Daud yang agung, yang lahir dari keturunan Daud,
Yesus berhadapan dengan mayoritas yang melawan, bahkan berkonspirasi untuk membunuhnya. Dan di sana kita melihat Yesus bersandar kepada Allah Bapanya di tengah situasi dan beragam tekanan yang ia alami pada masa itu. Tuhan Yesus Kristus menaikkan tangisan dan keluhan kepada Bapanya di sorga, khususnya pada malam musuh-musuhnya akhirnya menang dengan membunuhnya di atas kayu salib. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, Yesus Kristus bangkit dari kematian, mengalahkan semua musuh. Musuh yang terakhir yaitu kematian itu sendiri. Dan Tuhan Yesus adalah kepala semua orang minoritas, terutama karena ia satu-satunya manusia yang mengalahkan kematian dan hidup selama-lamanya. Nah saudara, itulah sebabnya bagi setiap orang, bagi setiap kita yang kecil, ya, kita bisa berdoa seperti Daud. Bagi setiap kita yang tertekan, bagi setiap kita yang melihat dirinya betapa kita ini tidak ada apa-apanya, kita bisa berdoa seperti Daud dalam segala bentuk kesedihan, dalam bentuk tekanan apapun, perasaan terkucil dan terabaikan yang kita alami. Apapun sebabnya itu, entah karena benar ada tekanan dari lawan, atau konsekuensi pilihan hidup kita yang salah, atau gabungan dari semuanya, kita bisa jauh lebih yakin seperti Daud, bahwa di dalam setiap situasi, dalam segala keadaan, kita bisa berdoa. Kita memohon kepada Tuhan dengan berkata, selamatkanlah aku, ya Tuhan. Kita juga bisa jauh lebih yakin daripada Daud bahwa entah hari ini atau di dunia yang akan datang, kita akan berulang kali memuji Tuhan. Bahwa dari Tuhanlah datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kiranya renungan firman Tuhan pada hari ini benar-benar membuat iman kita yakin bahwa dalam tekanan apapun, marilah kita datang kepada Tuhan Allah kita melalui anaknya Yesus Kristus, memohon pertolongan, kekuatan, dan perlindungan. Dan kita yakin bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu kalau Tuhan memberikan kami firman-Mu untuk boleh kami baca dan kami renungkan. Dan melalui doa Raja Daud ketika ia lari dari Absalom, pada hari ini kami renungkan bagaimana seorang raja dikudeta oleh anaknya, dan raja itu harus meninggalkan tahtanya, harus melarikan diri, dan ia dalam kesedihan dan tekanan yang luar biasa. Bahkan ia diejek, dihina oleh orang-orang pada masa itu. Tetapi ketika ia bersandarkan kepadamu, ia menyampaikan keluhannya dan kesedihannya, dan ia mempercayakan dirinya. Bahkan ia mengakui bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan dia sepanjang hidupnya. Dan dengan dia bertindak demikian, ia berserah diri kepadamu, dan Engkau pun memberikan pertolongan. Tuhan, demikian juga dengan kami yang hidup di masa kini. Mungkin saja kami tidak seperti Raja Daud yang dikudeta, tetapi ada banyak hal persoalan kehidupan ini yang mengkudeta kehidupan kami, yang membuat kami sedih, yang membuat kami tertekan, yang membuat kami terkucil, dan berbagai macam hal lainnya, yang membuat kami terkepung dari berbagai arah. Tetapi ya Tuhan, kami bersyukur firman-Mu hari ini mengingatkan kami agar kami tetap percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan sajalah perlindungan dan perisai kami, kemuliaan kami, dan yang mengangkat ke kepala kami, yang membuat kami dapat mengatasi dan dapat menghadapi semuanya dengan berserah kepada Tuhan. Kuatkanlah iman kami dan tolonglah kami untuk percaya kepada-Mu. Berkatilah seluruh jemaat pada hari ini ya Tuhan. Tolonglah tiap-tiap jemaat di dalam berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan. Mampukan kami untuk setia dan percaya kepada-Mu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.